Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Agus Muhammad Isnaini Fadlillah atau yang biasa dipanggil Evat, Ketua ASPI Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Sumsel. Para pelaku pariwisata, penggiat pariwisata, jangan lupa tanggal 4 sampai 7 Desember 2025 di Hotel Arya Duta kita bersama-sama menyambut event internasional Travel Mart Journey of Sriwijaya dari tepian Sungai Musi dan juga disaksikan oleh Jembatan Agung, Jembatan Ampera. Kami tunggu kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Happyeni dalam program podcast Tamu Tribun. Di kesempatan ini telah hadir tamu yang juga istimewa, yaitu Bapak Insinyur Mas Agus Muhammad Isnaini FMT, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Sumsel. Selamat malam Pak Evat, biasa dipanggil Evat tepatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat angka 4, Evat. Evat. Bisa jauh tuh Isnaini terus dipanggil Evat. Gimana Wah, bisa itu gitu? kayaknya nanti dikupas satu segmen Oh atau ya. dikupas satu sendiri. Kenapa namanya berubah menjadi nickname-nya Evat? Oh ya. Saya juga nggak tahu, Mbak. Jujur, setelah saya sekolah, di awal saya sekolah Ya. di TK, saya masih kekeh. Nama saya Evat, Mas Agus, Evat Muhammad Isnaini. Dipaksa-paksain, ternyata setelah bisa baca, oh tidak ada. Oh. Tapi di keluarga emang sama temen dipanggil dengan nama Evat. Bahkan kadang-kadang kalau Isnaini agak Bingung nolak ya? dikit. Loading iya, dulu, loading dulu. aku yang dipanggil ya. Oh iya. Oh, berarti lebih familiar dipanggil Evat ya. Evat. Oh ya, baiklah. Jadi podcast kita dengan Evat hari ini akan membahas tema tentang menapaki kota tertua di Indonesia. Masya Allah. Ya, ini berkaitan dengan Travel Mart yang akan digelar oleh ASPI DPD Sumsel pada tanggal 4 hingga 7 Desember mendatang ya Pak ya. Siap, betul. Nah, membuka podcast kita, Evat cerita dulu dong tentang Travel Mart dengan tema menapaki kota tertua di Indonesia ini. Silakan Oke. Evat. Masya Allah. Jadi ada 2 poin dari pertanyaan Mbak Yeni atau Mbak Ray itu mengenai Travel Mart itu sendiri, dan yang kedua itu mengenai menapaki kota tertua di Indonesia. Iya. Dua-duanya ini menarik semua, Mbak Ray. Jadi kita mulai dari Travel Mart. Travel Mart itu sendiri, travel itu adalah wisata atau perjalanan. Mart itu adalah pasar atau bursa. Iya. Jadi Travel Mart itu adalah bursa atau pasar pariwisata. Nah, layaknya pasar yang ada, pasar kayak pasar Cinde, pasar 26 Ilir, ya, pasar 16, itu ada penjual atau seller yang memasarkan produk-produknya, dan ada buyer yang akan membeli produk itu sendiri. Iya. Nah, itu sama aja di Travel Mart itu juga ada terjadi, ada seller yang memasarkan produk dan jasa pariwisata lebih spesifik, dan ada buyer yang akan menjadi pembeli dari produk yang dipasarkan itu. Dan buyer ini biasanya umumnya yang paling utama adalah travel agent atau juga bisa juga tour guide. Nah, travel agent ini yang akan meramu paket pariwisata sehingga bisa terintegrasi. Nah, jadi itulah Travel Mart ini lebih tertutup, lebih spesifik, dan kita yakinin bersama ini yang akan men-trigger pariwisata yang ada di Kota Palembang. Itu cerita Travel Mart. Nah, kenapa kita mengambil tema kota tertua di Indonesia? Jadi ini propaganda dan marketing communication
yang kami secara tidak langsung baru mengetahui juga, wah ternyata ini sesuatu yang menarik. Harusnya ini yang harus yang diangkat ke permukaan. Tidak semua orang tahu bahwa Palembang ini adalah kota tertua di Indonesia. Jadi 43. Jadi ini berdasarkan prasasti Kedukan Bukit ya, yang di situ tertera bahwa kota Palembang ini lahir atau terbentuknya tanggal 16 Juni tahun 684 something lah. Oke, maaf kalau misalnya ada sedikit perubahan, tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi sangat tua, dan memang ada juga perda yang menyatakan bahwa kota Palembang itu lahir di 16 Juni 684 atau 82, sama dengan yang ada di Kedukan Bukit. Nah, ini yang harus dieksposur, Mbak. Ini kan menjadi suatu yang menarik, membuat orang bertanya-tanya. Nah, kami mengemas ini, menaikkan ini, ya dengan harapan, dan kami yakin pemerintah provinsi dan pemerintah kota ini adalah salah satu yang bisa menjadi ya markom lah. Jadi bukan cuma propaganda kosong, tapi ini loh yang harus diantarkan menjadi, bukannya gimmick ya, ya kurang lebih markom yang harus diantarkan. Itulah akhirnya kami mengambil tema itu sendiri, sesuatu yang spesial, kota tertua di Indonesia. Iya, keistimewaan Palembang itu diantaranya ya, kota tertua di Indonesia. Betul. Nah, itu menjadi tema dari Travel Mart yang akan digelar 4 hingga 7 Desember mendatang. Betul. Nah, nanti kira-kira tadi kan ada buyer, ada pembeli dan penjual ya. Ada pembeli, pengunjung yang diharapkan, terus buyer atau yang akan berpameran nanti di Travel Mart itu dari mana saja? Kita alhamdulillah Travel Mart Journey of Sriwijaya ini adalah travel mart berskala internasional. Oh iya, luar biasa. Dengan arti sudah ada buyer, kita kan sudah ada, bandara kita kan terbuka sekarang menjadi buyer, bandara internasional. Ada direct flight ke luar negeri dan ke beberapa daerah di Indonesia. Nah, buyernya ini lebih spesifik, kita ingin menjadikan Palembang Sumsel ini menjadi daerah tujuan wisata. Jadi lebih prioritas ke inbound, sesuai dengan pesan dari Pak Gubernur, Pak Haji Hermanderu, Pak Dr. Haji Hermanderu. Cok, kita fokus untuk inbound. Nah, makanya buyernya itu kita fokuskan semuanya dari luar. Oh ya. Ya. Nah, untuk seller kita open, bisa dari luar, bisa dari Sumsel. Jadi harapan kita dengan buyer yang banyak itu, kita prioritaskan yang dari luar untuk datang, bisa melihat potensi apa sih yang ada di kota tertua di Indonesia ini. Jadi itu konsepnya. Jadi para seller lebih mayoritas nanti dari Sumatera Selatan, Palembang. Buyer lebih prioritas, mayoritas itu dari luar untuk menuju kota Palembang. Oh iya. Kira-kira yang sudah oke gitu ya, udah deal mau datang misalnya ya, ada nggak itu? Ini menarik. Jadi data terakhir kira-kira seminggu yang lalu, 2 minggu, kita untuk buyer itu sudah mendaftar tuh 120. Oh iya. Ya. Nah, cuman dari 120 ini kita kemarin dari hasil rapat akan kita tanyakan dulu betul-betul mau ikut serta apa enggak. Karena kan kita kan punya link dan kita harapkan sampai dengan tanggal 20 ini yang tidak membayar itu akan dengan mohon maaf kita anggap dieliminasi gitu ya. Ya, mengundurkan diri. Karena apa? Event kita tanggal 4 sampai 7 Desember 2025. Nah,
tanggal 2 sampai tanggal 4 itu ada event nasional yang alhamdulillah menjadi barokah buat kita Sumatera Selatan, dilaksanakan di Sumatera Selatan. Oh iya. Belum pernah terjadi Munas ASPI, pemilihan ketua umum, Oh iya. itu dilakukan di luar Jabodetabek. Ini pertama kali Munas ASPI dilakukan. Nah, inilah yang membuat kami itu menjadi lebih bersemangat. Karena akan hadir 23 provinsi se-Indonesia yang akan mengirimkan delegasi dan pengurus DPD, DPP itu Iya. akan hadir karena ini seksi pemilihan ketua umum. Iya. Jadi dari sini 60 orang. Makanya kemarin dari 120 kita filter lagi. Kita harapkan mungkin ada pengurangan. Nah, karena ini akan masuk lagi rombongan dari Munas. Iya. Semuanya itu travel agent. Jadi harapan kita tidak akan lebih dari 150 buyer atau travel agent yang akan ikut. Iya. Nah, untuk seller sendiri saat ini yang sudah membayar, kita targetnya maksimal 50 seller. Nah, ini yang sudah hampir setengah dari target kita itu sudah berisi dari luar Sumsel. Nah, ini perlahan-lahan bertahap mulai masuklah orang dari Sumsel. Kita juga didukung dengan oleh Pak Wali Kota, Dinas Pariwisata Kota, Iya. Pak Gubernur melalui Dinas Pariwisata Provinsi untuk menghimbau ini loh kesempatan ada 150 travel agent yang akan bawa rombongan dari luar ke Palembang atau Sumsel. Inilah momentum yang bagus untuk menunjukkan ada apa di sini. Potensi atau keindahan, keseksian dari Sumatera Selatan terkhusus kota tertua di Indonesia. Karena kita temanya tahun ini kita fokus ke Palembang. Nanti baru tahun depan akan kita bertahap 17 kabupaten kota itu akan kita kelilingin. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi batu loncatan pariwisata Sumsel maju terus untuk semua. Sinergi. Iya. Insyaallah, amin. Amin. Iya. Jadi kita fokus pada kota tertua di Indonesia nanti. Betul. yang akan ditawarkan ke buyer ya, buyer yang datang ya, buyer pengunjung yang akan datang ke Palembang nanti. Mm. Nah, kira-kira itu kan ada 4 hari tuh, 4, 5, 6, 7. Ada 4 hari, apa saja yang ditampilkan ya selama 4 hari itu? Oke. Jadi prinsip dari Travel Mart ini memang yang kita manjakan itu para travel agent. Jadi travel agent inilah yang kita manjakan, travel agent maupun tour guide. Yang ini di mana mereka ini yang akan membuat paket-paket pariwisata. Yeah. Jadi dalam Travel Mart itu sendiri ada 3 program yang saya bilang tadi. Ada yang namanya B2B atau tabletop, di mana para buyer dan seller itu akan bertemu di atas satu meja. Kemudian ada B2C atau bazar atau pameran pariwisata, di mana para seller itu dapat ketemu langsung dengan end user atau masyarakat, karena B2C ini terbuka untuk masyarakat Kota Palembang. Jadi semua siapapun, ayo nanti hadir, manfaatkan, situ banyak nanti jualan paket-paket Natal Tahun Baru, paket wisata, itu bagus. Dan yang terakhir adalah farm trip. Farm trip itu familiarization trip atau perjalanan menuju objek-objek wisata. Jadi kita ajak supaya para agent itu datang bisa langsung feel the different, feel the excited place gitu. Jadi supaya mereka akan lebih merasakan, oh inilah yang sebenarnya, bukan cuman gimmick melalui medsos, tapi kita hadirin. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Yeni tadi, apa saja? Jadi
saya bicara mungkin rundown ya yang bisa kita iniin. Jadi untuk field trip itu kita lakukan 2 sesi. Ya. Itu tanggal 4 dan tanggal 6 atau hari Sabtu. Ya. Tanggal 4 kita rencanakan kita akan showing atau menampilkan karena potensi utama yang ada di Kota Palembang itu kan kuliner. Ya. Bagaimana membuat pempek. Oh. Ya. Oke, jadi demo dan masak dan insya Allah ini akan kita lakukan di Kria Sriwijaya atas undangan dari Ibu Febi, Bu Iya. Gubernur. Jadi nanti di situ kita akan pertunjukan membuat pempek, kemudian nanti ada Detailnya ya, detailnya. ya, hanya ini terus begitu selesai adonannya jadi nanti beberapa travel agent itu bisa nanti membuat sesuai dengan adonan yang jadi. Jadi kan dari tahapannya ada ini bahan, gimana cara pengolahannya. Nah itu kurang lebih 2 jam kita programkan di hari Kamis. Kemudian sementara di Kria Sriwijaya sendiri kan ada yang membuat songket, sewing ya kan, ada yang buat jemputan, pokoknya wastra Sumsel lah yang akan kita tonjolkan. Nah, selesai dari situ para tamu kan nanti kan datang, para agent itu kan datangnya kan bertahap kan. Jadi kita anggap itu momentum awal ya, kalau yang mau ikut harus datangnya lebih pagi. Ya kalau nggak ikut nanti tinggal ikut yang acara malamnya, itu ada yang namanya welcome dinner. Welcome dinner insya Allah juga akan disupport sama pemerintah. Kemudian besoknya, jadi di welcome dinner kita tidak terlalu malam, mungkin sampai jam 9, karena besok itu event utamanya di Area Duta. Dari pagi itu akan kita lakukan 2 sesi. Sesi pertama itu presentasi dari semua seller di giant screen, di LCD. Kemudian sesi kedua baru yang terjadi pertemuan, di mana seller akan keliling ke meja buyer. Ke meja yang buyer itu duduk, presentasi lebih intens lagi. Ditutup dengan pembagian door prize, kemudian break, acara resminya udah selesai. Tapi bila para buyer dan seller ingin memperdalam, ruangan itu masih kita kasih kesempatan untuk free dealing supaya langsung jadi. Nah, sementara di area pre-functionnya Area Duta itu B2C berjalan, yang pameran itu seperti kayak kita kalau kongres dokter di dalam ballroom itu mereka melakukan kongres, seminar lebih ilmiah tertutup. Nah kan di luarnya kan ada perusahaan obat, perusahaan alkes. Nah itu seperti itulah. Itu yang terjadi di tanggal 5 di hari kedua. Nah di hari ketiga itu ada yang namanya farm trip. Kita akan susun dari pagi sampai ke malam dan kita pastikan ada sesuatu yang akan kita jual. Itu yang namanya ngidang. Oh iya. Ngidang itu kan sudah agak lama tertinggal. Padahal itu adalah punya filosofi, punya apa maknanya. Jadi nanti kita akan mengadakan ngidang, insya Allah itu akan dijamu oleh wali kota, insya Allah. Nah ngidang ini wajib ada karena apa? Inilah satu yang harus dieksposur menjadi suatu kekuatan dari kita Kota Palembang. Jadi ada edukasinya dan kita lakukan ngidang, makan bersama. Terakhir ditutup sama farewell party. Jadi hari Sabtu itu padat dari pagi sampai malam. Nah, hari Minggunya itu sebenarnya tidak ada acara, itu hanya transfer out. Jadi kita akan mengantar. Dan jangan lupa, kita akan menggunakan satu moda transportasi massal yang bisa mungkin hanya Palembang ya yang baru punya, Jakarta saya nggak tahu punya, tapi kita nanti semuanya akan menggunakan moda transportasi LRT. Oh iya. Jadi kita akan jadi kita tidak akan yang namanya nunggu-nunggu. Jadi rute yang akan kita bikin itu Palembang Icon ke bandara. Oh iya. Seru kan? Mampir di 16 enggak? Oh, ya.
belum sempat, belum. tapi mungkin nanti akan lewat nanti. Karena kita kan ada Musitur kan, kita akan lihat kan bahwa 16 Ilir ini. Iya, Musitur di hari ke Farm trip itu tadi. Oh iya. Salah satunya farm trip itu Keliling atau city tour lah city istilahnya. tour ya. Ya, farm trip itu ya sama dengan city tour. Tadi kan selain ngidang ya, diawali dengan ngidang ya. Di hari tanggal 6 itu, di hari Sabtu, makan siangnya kita rencanakan ngidang. Tapi sebelumnya keliling kota Palembang. Ya, kan dari pagi. Kita rencanakan mulai dari setengah 8 pagi, bisa lebih pagi jam 7, jam setengah 8 kita keliling beberapa tempat, objek-objek yang dianggap itu bisa menjadi daya tarik. Karena inilah waktunya biar semua travel agent itu bisa merasakan gitu. Dan saya juga berharap nanti begitu nanti sudah kita para tamu, para tuan rumah, harapannya bisa mempersembahkan yang terbaik untuk semua travel agent dari 23 provinsi dan dari luar negeri, mempersembahkan yang terbaik. Higienitasnya dijaga, kebersihannya dijaga, ini loh. Iya. Kemana aja tuh rutenya kira-kira keliling kota tua itu? Beberapa, jadi secara garis besar nanti dari area duta kita rencanakan ini ya, tapi akan lebih difikskan lagi di finalnya nanti ada bagiannya tersendiri. Jadi kita akan didukung oleh anggota HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Rutenya kurang lebih nanti dari area duta, satu ke Museum Balai Putra Dewa. Cuman hanya khusus ini loh, duit itu loh. Kan duit kita 10.000 kan pakai foto rumah limas yang di museum. Nah, nanti untuk masuk kita rencanakan nanti masuk ke rumah limas yang ada di Demang. Isinya seperti ini karena kan dia memang lebih tertata lah, lebih ini. Itu kan juga exposure buat tempat-tempat yang kita kunjungin kayak tadi museum kan pasti akan banyak yang foto-foto, termasuk juga uang tadi. Dari situ kita rencanakan ke Al-Quran, kemudian keliling terus ke tempat ke Tasik, terus wisata sedikit tentang BKB, ke Pulau Kemarau. Ya, terus mampir juga ada potensi itu Jakabaring Sport City, itu akan kita kelilingin. Jadi diperkirakan nanti pas sampai dengan malam itu akan semua terkunjungi lah, tapi tidak bisa semua, tapi setidak-tidaknya objek wisata yang kita anggap bisa untuk dijadikan tujuan wisata dari tempat parkirnya dan layak lah. Ya, CE4 ini kan udah dijabarin tadi, tujuannya sangat menarik lah ya pastinya untuk mempromosikan kota tertua di Indonesia ini, kota Palembang khususnya, fokusnya kan ke Palembang. Nah, nanti ada target nggak kira-kira yang mau dicapai dari acara ini, dari Travel Mart ini? Dipatok nggak targetnya misalnya apa gitu? Kalau untuk target ya, kita nanti justru kalau kita masang targetnya itu setinggi-tingginya, target utama itu bagaimana dengan terbukanya kota Palembang ini, terkhusus Bandara Sultan Mahmud Badarudin II yang sudah diupayakan oleh Pak Gubernur Pak Deru, Pak Herman Deru dan Pak Ratu Dewa dan masyarakat Sumsel ini. Jadi targetnya itu kita bisa meredam atau setidak-tidaknya jangan sampai terlalu timpal yang outbound daripada inbound. Yang keluar dari Palembang, Sumsel daripada yang masuk. Jadi dengan harapan itu kalau target secara spesifik mungkin kita bisa lihat nanti hasilnya. Kita hanya bisa berusaha,
tapi targetnya supaya lebih banyak yang inbound. Kalau untuk angka detailnya mungkin nanti akan terefek nanti. Bisa kita lihat nanti setelah program ini berjalan. Insya Allah mudah-mudahan ya. Tapi kita yakin, jadi Yakin ya? kalau misal bicara dengan pariwisata, mau duluan ayam, mau duluan telur. Kadang-kadang seperti itu kan. Ada satu sisi, wah mestinya ininya diperbaiki dulu, tempatnya dibagusin, tempatnya dibagusin, kemudian keamanannya, kebersihan dan segala macam. Nah, kalau ini sudah berjalan, kalau tidak ada yang datang, itu kan sambil jalan ya. Nah, sambil jalan makanya kita fokus untuk mendatangkan orang sebanyak-banyak ke sini. Dan satu lagi, ini menjadi target kami ya di lingkungan ASPI, dan ini saya bicarakan juga. Dengan adanya ini, sebenarnya Palembang atau Sumsel itu punya satu potensi yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kita ini tempatnya atau tempat ideal untuk marketplace bursa pariwisata se-Indonesia, terkhusus Indonesia bagian Barat. Makanya kami mengambil Journey of Sriwijaya, ya harapan kita sampai dengan ASEAN itu bisa datang ke Palembang, bukan hanya berkunjung melihat tempat wisata, tapi ini loh, jadi orang udah brandingnya itu, oh Palembang itu bursa pariwisata, marketplace untuk menjualkan potensi kita, dan para buyer, oh setiap tahun itu bagus, kita harus wajib datang karena banyak informasi pariwisata. Itu yang akan kita tuju. Insya Allah setelah kedua, ketiga, keempat, mudah-mudahan event Journey of Sriwijaya yang keempat, kelima itu akan tercapai. Seperti kayak kita kalau udah tahu kan, mau cari mobil apa? Ke Gias. Itu kan potensi yang menimbulkan bangkitan dan tarikan yang luar biasa, dan itu menstimulan dari pariwisata itu sendiri. Event Gias itu kan dilaksanakan di Banten ya, itu PAD-nya besar banget. Nah, kalau memang ada event Travel Mart ini sudah menjadi tujuan orang, mindset orang, oh ke Palembang itu kita bisa kemana-mana loh, karena ada direct flight, kemudian bisa bertemu juga. Palembang itu punya keunggulan apa? Ada juga direct flight bukan hanya dari luar, dari dalam sekitar ini. Palembang ini kan hub. Ada orang Lampung, orang Babel, orang Bengkulu, dan orang Jambi. Itu kan mereka punya akses yang lebih singkat. Jadi cocok sekali karena Palembang adalah hub, tempat berkumpulnya ini menjadi pasar atau marketplace dari pariwisata itu sendiri. Makin sering digelar event seperti ini, makin nempel lah ya. Iya, mindset itu harus diantarkan. Oh, kalau lo mau cari tentang info tentang pariwisata, diskon, hotel, anything else, come to Palembang. Iya. Mudah-mudahan. Tinggal tadi kan udah diinfo oleh Cepat, akan ada juga yang dari luar. Dari mana tuh kira-kira? Dari luar provinsi udah pasti, dari luar Sumsel ada 23. 23 ini karena mereka akan bermunas. Jadi inilah salah satu potensi andalan dari ASPI ini. Kenapa propagandanya? Kami udah set ini dari bulan Juni, tapi propagandanya ini baru terakhir di bulan Oktober karena kami menunggu keputusan Munas itu bisa ke sini. Baru kita blast gede-gedean. Jadi 23 provinsi se-Indonesia, kemudian yang sudah ada Singapura, Malaysia, Thailand yang sudah pasti punya direct flight ke sini. Nah, insya Allah mungkin dari Korea dan dari India akan ada yang ikut join. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan amin, sukses. Tolong doanya. Amin, amin. Iya. Last statement lah ya tentang event dari Travel Mart menapaki kota tertua di Indonesia ini. Silakan Cepat. Oke. Salam Journey of Sriwijaya. Gini ya. Jadi disatukan. Terkhusus untuk para pelaku industri dan jasa pariwisata Palembang dan Sumsel. Yuk, jualah
potensi yang kita miliki masing-masing. Kita harus menyampaikan kepada dunia potensi pariwisata yang kita miliki. Kita udah punya akses yang terbuka, ayo kita undanglah orang sebanyak-banyaknya dengan cara apa? Menampilkan masing-masing yang punya toko oleh-oleh, yang punya toko kue, yang punya toko pempek, toko songket, objek wisata, restoran. Ayo tunjukkanlah potensi kita. Dan untuk masyarakat Kota Palembang itu sendiri, nanti ada yang namanya Bazar Pariwisata. 1 hari terbuka untuk semua masyarakat. Silakan berkunjung dari pagi sampai ke malam di Arya Duta Hotel Palembang. Sekian, salam Journey of Sriwijaya. Iya, sip. Ya, demikian tadi pemirsa, kita udah bicara panjang lebar tentang event Travel Mart yang akan digelar pada tanggal 4 hingga 7 Desember 2025 di beberapa tempat ya, tapi dipusatkan di Arya Duta Hotel ya. Ya, betul. Beberapa tempat itu untuk farm trip-nya. Ya, untuk farm trip-nya di beberapa tempat, pastinya diajak keliling objek-objek wisata yang menarik di Palembang. Ya. Tamu-tamu dari luar Sumsel ya, termasuk dari mancanegara. Nah, Cek Evat, mudah-mudahan acaranya sukses ya. Amin ya robbal alamin. Ya, dan kita sangat antusias nih menunggu hari hanya ya. Ya, wajib. Iya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast ini. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya di event yang lain lagi ya Pak ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tribun. Waalaikumsalam.